Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ibnu Fajrul Huda. Perkenalkan kembali, saya Ibnu Fajrul Huda dengan NIM 251091700502 dari Program Studi Sistem Informasi di kelas 02 SISE 006 dari Universitas Pamulang Kampus Kota Serang. Nah, setelah di video pertama kita kemarin itu udah berhasil membedah ya jaringan dari simulasi LAN ya, dari laboratorium komputer. Di video kedua ini kita bakal naik level ya bahasanya ke arsitektur MAN. Nah, MAN ini sekedar pengetahuan, itu suatu hubungan koneksi yang dihubungkan antar bisa dibilang ruang yang berbeda atau gedung yang berbeda gitu. Namun masih dalam satu lingkup daerah gitu mungkin ya, bisa dibilang. Berbeda dengan LAN yang mungkin cuman mencakup satu ruangan, di WAN bisa mencakup di MAN bisa mencakup lebih dari satu. Nah, bisa kita lihat di sini. Di sini udah ada tambahan lagi sambungan dari router 2 yang kita sempat singgung kemarin. Nah, di sisi kiri kita masih punya lab komputer yang sempat kita bahas kemarin. Nah, di sisi kanan ini kita punya area baru ya. Kita sebut aja ruang rektorat lah ya. Nah, jaringan ini jaringan dari PC sih. Intinya dari PC itu terhubung lewat switch. Nah, switch ini terhubung ke router. Jadi untuk menuju PC dari Labcom, maksud saya PC rektor dari Labcom, itu kita harus melewati yang namanya router dan switch yang terhubung ke rektorat ya. Nah, kedua area ini bisa dibilang memiliki segmen IP yang berbeda ya, karena ya secara kebutuhan kenapa wajib berbeda itu karena kita ada alasan keamanan ya, karena untuk mencegah adanya pembobolan dari PC mahasiswa ke ruang rektorat yang mungkin bisa menyebabkan nanti kerugian yang lebih besar lagi di pelaksanaan dari arsitektur ini. Nah, karena segmen IP-nya berbeda, kita butuh yang namanya router untuk menghubungkan dua segmen yang berbeda tersebut. Jadi, router di sini gunanya untuk jembatan dari pintu rektorat dan pintu labcom. Simpelnya sih gitu. Nah, lalu alasan kenapa, oh iya udah dijelasin sih tadi. Lalu untuk medianya ini mirip-mirip kayak labcom kemarin, kita masih pakai kabel copper straight through. Nah, karena ya seperti biasa kelas mereka berbeda, jadi nggak bisa dihubungkan secara langsung dengan kabel yang biasa, kabel crossover ya. Nah, di sini kita akan masuk ke menu konfigurasi ya pada router. Nah, untuk
konfigurasi yang dimasukkan pada router yang telah dimasukkan itu bisa dicek lewat enable dulu. Show IP interface brief. Nah, di sini saya seperti yang kita lihat semua, saya memasukkan perintah ya, show IP interface brief. Perintah ini tujuannya untuk memastikan untuk ya dari kedua interface, dari antara switch 1 dan switch yang ya cabang satu ya apa sih? Cabang ruangan satu dan ruangan lainnya atau gedung satu dan gedung lainnya itu sama-sama terhubung. Biasanya kalau yang terhubung itu ditandai dengan status dan protokol yang up. Nah, jadi karena ini udah up dan saya sudah setting, jadi sudah aktif ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu gimana caranya satu router bisa menghubungkan banyak subnet, atau gimana caranya ngatur jalur jalannya data, ada saran keyword nih yang mungkin teman-teman bisa cari di Google, yaitu Intel VLAN Routing Configurations atau fungsi router di jaringan MAN. Nah, selanjutnya IP gateway di setiap port router ini, karena udah saya konfigurasi ya, saya akan jelaskan juga alasannya. Nah, alasannya kenapa kita butuh yang namanya IP gateway, kayak yang kita bilang kemarin, si switch ini dari port router ini itu sebagai pintu. Nah, jadi dari pintu address yang satu ke pintu address yang lain. Jadi kayak untuk bisa bertukar data, berlalu lintas antar data gitu, dia membutuhkan yang namanya pintu, karena segmen IP-nya beda ya, gak bisa disamaratakan. Kita selanjutnya coba deh ke simulation mode. Di sini kita bakal nyoba ngirim dari yang dekat aja. Kita coba ngirim pesan ya dari dosen ke rektorat. Kita tunggu. Nah, seperti biasa switchnya nerusin paket ya. Ini belum dimulai berarti. Nah, router di sini itu bisa ngebaca IP yang dituju dari pesan tersebut. Nah, IP itu dicocokin tuh sama segmen IP atau kayak pintu keluarnya, apa ya, berhubungan sama gateway-nya juga sih. Itu biar bisa ngarahin ke jalur yang benar. Fungsi router mungkin kurang lebih mirip kayak switch, tapi hubungannya itu sama subnet atau segmen yang berbeda. Jadi skalanya jauh lebih besar lah dibandingkan switch. Nah, seperti kita lihat di sini, paket yang kita kirim gagal. Ini bisa kita kirim ulang lagi. Biasanya kegagalan itu disebabkan oleh suatu faktor ya. .
Kita coba lagi, bisa kita percepat aja. Nah, paket kita mulai dikirim dari PC mahasiswa 1 A1, maaf. Targetnya ke rektor 2 dan masih gagal ya. Kita coba lagi. Kita coba dari sini ke rektor dengan kecepatan yang lebih cepat ya mungkin. Nah, itu paketnya. Nah, seperti kita lihat di sini udah muncul sukses. Berarti tadi kan paketnya sudah berhasil terkirim dari PC mahasiswa A2 ke PC rektor 2 dan kembali lagi ke mahasiswa A2. Nah, lalu kita coba ping ke B1 ya. B1 itu IP-nya 1.5. Kita coba dari sini. Kita coba ping 192.168.1.5. Kita coba apakah sukses. Request timeout. Ada paket yang terkirim dan tidak. Ya, wajar. Karena makin jauhnya destinasi dari suatu paket, makin besar juga hambatan untuk kesuksesan paket tersebut terkirim gitu. Nah, jadi ringkasnya sih apa yang bisa kita dapat dari video kedua kali ini. Di sini kita belajar mengenai fungsi dasar dari sebuah router di skala jaringan MAN. Nah, jadi kalau switch kemarin itu fokusnya untuk menghubungkan komputer di satu segmen jaringan lokal. Nah, kalau router ini bertugasnya untuk menghubungkan antar jaringan yang beda segmen atau subnetnya, sekaligus ngasih batasan akses secara gak langsung ya, karena subnet atau segmennya itu berbeda antara lokal 1 dan lokal 2. Jadi kesimpulannya, dengan arsitektur MAN ini, interaksi antar gedung itu memungkinkan ya. Nah, terakhir, jangan lupa kalau misalkan ada bahasan atau istilah dalam penyampaian saya yang kurang tepat atau keliru, mungkin teman-teman atau Bapak bisa ngedrop kritik atau sarannya ya di kolom komentar di bawah, agar kita bisa sama-sama diskusi di sana. Spoiler selanjutnya kita akan ngebahas WAN ya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih.